Meja bersama Panji. Tradea TV Satu Meja bersama Panji. Ada Raden Mas Ashraf Sigit. Ya. Beliau adalah pakar perkerisan nasional Indonesia yang sudah saya datangkan khusus untuk Anda sahabat Tradea ya. Saya akan bertanya mengenai Semar Kuning, Mas Ashraf. Sebenarnya Semar Kuning ini, saya tahunya Semar itu adalah lakon wayang, ya gitu kan. Berhubung banyak yang menanyakan Semar Kuning, sebenarnya yang pertama saya ingin tanyakan adalah apa beda Semar Kuning sama Semar Mesem? Semar Kuning dan Semar Mesem. Kalau Semar Mesem itu lebih identik dengan ajian. Tapi kalau Semar Kuning identik dengan bendanya. Jadi Semar Kuning itu ada beberapa macam, Mas. Semar Kuning itu yang dimaksud adalah semar yang warnanya kuning. Entah itu nanti bahannya terbuat dari kuningan, perunggu, ataupun emas. Tapi yang sering saya temui itu yang benar-benar asli Semar Kuning. Itu semarnya terbuat dari 3 kombinasi bahan, yaitu emas, perunggu, dan kuningan. Itu. Dan sayangnya ini nggak bawa medianya, jadi dari viewer nggak bisa lihat contohnya seperti apa. Sebenarnya bahannya itu emang yang secara khusus itu emang ada daya magisnya tersendiri itu. Ya, ada daya magisnya sendiri. Kalau kuningan itu orang meyakini bahwa sebuah media spiritual jika dibuat menggunakan bahan kuningan, maka energi kekayaannya akan ada. Dan perunggu itu mengalirkan energi kewibawaan. Sedangkan emas itu energi pengasihan. Seperti itu. Jadi kalau persepsi orang itu mengatakan energi emas itu ya kekayaan. Bukan. Contohnya ada susu emas. Susu emas itu kan bukan semata-mata orangnya itu bisa kaya, enggak. Tapi untuk apa? Pengasihan. Kemudian kalau di kuningan sendiri ada pula Semar Raja. Itu kan bahannya full kuningan. Jadi lebih ke kekayaan seperti itu. Saya lebih tertarik kepada tadi yang dibilang oleh Mas Ashraf, yaitu Semar Kuning ini yang berbahan 3 campuran itu. Apa saja itu? Ya, 3 campurannya ya kuningan, perunggu, dan emas. Oh, itu dijadikan satu? Iya, dijadikan satu. Jadi bukan semata-mata bahan ini dipisah dalam 3 jenis barang, tapi 3 bahan ini ditempa lipat, dibuat dengan laku tirakat, dengan proses khusus, dan jadilah satu pusaka dengan 3 gabungan bahan. Seperti itu. Nah, fungsi dari Semar Kuning itu sendiri, tadi bilang bisa pengasihan, gitu kan, bisa kewibawaan, bisa kekayaan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kalau saya pernah mendengar ada yang dibilang bisa juga membuat orang yang memakai atau yang membawa Semar Kuning ini bisa menjadi awet muda. Oke. Kalau untuk masalah merasakan energi ya, orang bisa awet muda itu jika sudah merasakan energi dari benda spiritual yang dia miliki. Terkadang gini, banyak sekali nih yang memiliki Semar Kuning, entah itu jenisnya apapun lah, tapi bingung menggunakannya karena dikasih oleh seseorang atau guru spiritualnya. Contohnya gini, Mas Panji, saya kasih ini, tak kasih Semar Kuning dirawat dengan baik, cukup dikasih minyak saja, dan setelahnya nggak tahu ini mau diapakan, mau disimpan aja atau gimana. Dan apakah itu nanti akan merasakan energinya? Enggak. Semua hal yang menggunakan media spiritual, benda spiritual itu pasti ada yang namanya proses penyelarasan. Semua, dan pasti guru spiritual lain mengatakan seperti itu. Proses penyelarasan itu penting. Atau yang namanya penyelarasan itu disebut penyatuan antara benda dengan si pengguna. Memperkenalkan, saya ini tuan barumu dan kamu saya rawat. Sebagaimana kamu rawat, harus ada timbal balik yang saya dapatkan. Seperti itu. Nah, jika sudah ada proses penyelarasan, maka dia nanti akan merasakan bantuan-bantuan yang entah itu dari aura yang dipancarkan sehingga membuat orang-orang sekitar menjadi tertarik, kemudian usahanya jadi ramai dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada proses-prosesnya. Jadi seandainya saya mempunyai Semar Kuning ini, saya tanpa tahu penyelarasannya berarti percuma dong? Iya, bisa jadi percuma. Dan bahkan banyak juga yang tanya di channel saya sendiri, Mas, gimana cara menggunakan Semar Kuning? Bagaimana mantranya? Dan untuk mantra ataupun cara menggunakannya itu sebenarnya wewenang dari si guru spiritual yang memberikan. Terkadang kunci dan gembok dari
penggunaan sarana spiritual itu setiap guru spiritual berbeda, Mas. Belum tentu cara penggunaan sarana Semar Kuning dari saya itu pasti sama dengan dari cara penggunaan yang Mas Panji. Beda sekali. Jadi itulah saya berkata bahwa itu wewenang dari yang memberikan. Jadi yang tahu kunci dalam penggunaannya ya beliau. Dan jika ingin menggunakan dengan cara saya, maka harus diritualkan ulang. Atau kalau bahasa rasionalnya ya dibobol. Gemboknya ya dibobol, dirusak dan diganti gembok baru lagi. Oh, berarti setiap orang itu harus ada istilahnya aktivasi tersendiri. Iya, betul sekali. Oh, berarti setiap orang yang punya Semar Kuning antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Iya, beda. Tapi kan jenis kerisnya sama. Jenis kerisnya sama. Tapi cara penggunaannya beda. Dan contoh hal yang membuat beda itu kalau dari saya sendiri, pertama, kecocokan. Kalau saya memberikan sebuah media spiritual kepada orang yang saya percayakan, pasti saya tanyain wetonnya, tanggal, nama, dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk nanti dia penyelarasannya, untuk membantu mempermudah penyelarasannya. Jika saya tidak tahu nama, weton, dan lain sebagainya, proses penyelarasannya akan rumit. Jadi energi yang dapat diserap itu agak sedikit lambat, nggak bisa cepat. Dan itulah mengapa biasanya guru spiritual pasti menanyakan hal tersebut. Dan gini, kalau sarana spiritual ini sudah cocok dengan Mas Panji dan Mas Panji lempar ke orang lain atau wariskan, itu harus menyelaraskan ulang atau membuat gembok dan kunci ulang. Bukan semata-mata langsung hanya menggunakan itu, tidak bisa. Itu ya. Nah, mantranya sendiri, misalnya kalau bahasa Jawa itu Jopo Montro ya. Iya, betul. Mantranya sendiri, ini cukup sulit dilakukan kah? Yang bisa mengaktifasi agar supaya itu bisa menyatu dengan diri kita sendiri atau sang guru spiritualnya? Kalau untuk aktivasi, aktivasi itu tingkat keberhasilannya ada di si pengguna. Karena si pengguna? Iya. Tingkat kepekaan dari si pengguna itu beda-beda. Mas Panji sangat peka sekali terhadap benda-benda spiritual, mampu merasakan aura, terus sensitivitas, lingkungan dan keadaan sekitar. Belum tentu saya merasakan hal tersebut. Contoh, saya memegang keris, saya nggak merasakan getaran apapun, tapi Mas Panji dapat merasakan. Nah, tingkat kepekaan yang tinggi, maka tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Karena basic spiritualnya dia sudah ada. Tapi kalau dia tingkat kepekaannya rendah, maka dia harus belajar dulu bagaimana mengolah pikiran dia, perasaan dia, ketenangan dia agar menjadi lebih peka. Gitu. Setelah dia berhasil mencapai tingkat kepekaan yang dibutuhkan, maka proses penyelarasannya akan bisa dikatakan sempurna. Gitu ya. Nah, untuk mantranya sendiri, apa sih setiap pemegang dari Semar Kuning ini mantranya sama? Pemegang Semar Kuning? Pada dasarnya ada mantra sama. Tapi biasanya ada selipan kayak proses-proses tertentu atau ritual-ritual kecil tertentu yang itu beda. Seperti itu. Kalau mantra Semar Mesem, ya mantranya mungkin itu. Amate ajiku dan ya pokoknya itulah. Mantra-mantra itulah yang mungkin kalian mungkin sahabat Reda juga pernah dengar gitu kan mantra-mantra itu. Tapi kan mantra itu tidak akan pernah bisa manjur gitu kan. Iya, betul. Bisa benar-benar istilahnya mempengaruhi seseorang atau membuat seseorang menjadi ini tanpa ada bimbingan yang ini ya dari guru spiritualnya ya. Percuma saja kamu baca mantra gitu kan tiap hari gitu kan. Ya makanya bawa waktu kadang-kadang. Nah, saya juga pengen tahu Semar Kuning ini perlu dibawa setiap hari atau cukup ditaruh di dalam rumah atau ada hal khusus kalau mau ya digunakan kita ambil, kalau enggak ya enggak gitu kan. Sebenarnya tergantung hajat Mas Panji. Kalau orangnya ingin gini, Semar Kuning itu tadi bisa dibilang kan multifungsi. Betul. Kan? Yang namanya sarana multifungsi bukan semata-mata seketika semua hajat baik asmara, kerezekian, kemudian kewibawaan itu langsung terlaksana seketika dan bersamaan. Tidak bisa. Diselesaikan satu persatu dulu. Dia punya masalah asmara dan kerezekian secara bersamaan. Yang mana dulu yang dipilih? Kalau dia masalah usahanya jatuh kok gara-gara asmara, ya asmaranya dulu yang diselesaikan. Itu sering kali terjadi. Gara-gara masalah rumah tangga, usahanya jadi kacau karena kepikiran terus.
ngedrop dan lain sebagainya. Nah, harus selesaikan salah satu. Itu tujuannya agar memaksimalkan energi. Kalau biar ya tak kasih contoh lagi biar mudah dimengerti oleh viewer. Contoh, Mas Paji kan multi talent biasanya kan gitu. Multi talent bisa segala hal, tukang, apapun lah bisa kan. Ketika Mas Panji disuruh untuk melakukan dua hal yang bersamaan, apakah Mas Panji sanggup untuk melakukan secepat mungkin? Meskipun Mas Panji multi talent, waktu yang dibutuhkan pasti kan nggak mungkin memadai dan waktunya pasti akan lama. Dan keberhasilannya akan terhambat karena konsentrasinya juga akan terpecah. Nah, sama juga kayak ada satu hal yang bisa saya lakukan berbarengan. Apa? Kalau kita ahli nukang gitu kan, saya bisa nukang dan sambil ngerokok gitu. Nah, oke. Kalau ngerokok sambil ngopi juga enak. Nah, gitu. Sampai mana tadi? Nah, ini konsentrasi antara dua kegunaan dari. Ya, jadi harus difokuskan mana yang ingin diutamakan. Jangan semata-mata mau dia punya hajat yang diutamakan dalam arti kewibawaan dan pengasihan dalam dirinya, sedangkan sarananya ditinggal. Itu nggak bisa, karena jika sarananya ditinggal, maka dia akan memancarkan energi untuk tempat usahanya atau tempat tinggalnya, dan tidak akan berpengaruh pada tuannya. Kalau itu dibawa, maka dia akan membuka aura atau hal-hal yang memang berkaitan dengan asmara dalam dirinya. Jadi dia ngobrol, dia komunikasi dekat dengan pasangannya itu akan lebih enak, lebih mudah atau lebih baik lagi daripada tanpa membawa itu. Jadi energinya itu seperti kayak mengalir dengan sendirinya, begitu. Nah, perawatannya sulit nggak sih semar kuning ini? Lebih mudah daripada tosanaji, karena semar kuning itu nggak karatan. Tapi kalau semar tosanaji itu karatan, jadi bisa dibilang semar kuning itu lebih mudah. Itu ya. Tapi kalau kita ngomongin semar kuning kan ada dulu cerita bahwa ada semar kuning yang emang bener-bener dibuat oleh empu secara khusus gitu kan. Itu kan ada ya mungkin kalau sebagian orang nggak tahu itu bener-bener asli atau tidak gitu kan. Nah ada cara membedakannya nggak sih? Atau kalau semar kuning itu dilihat dari tahun pembuatannya atau dibuat massal atau dibuat secara khusus atau enggak gitu? Oke. Pertama keaslian dari dibuat empu atau tidak. Kalau dibuat empu itu seorang seniman, jiwa seni. Seorang seniman membuat karya seninya, mahakaryanya, itu pasti dengan cipta rasa yang begitu luar biasa. 3 bahan tadi itu diciptakan bukan semata-mata, kalau yang saya ketemui itu bukan karena ditempa lipat, tapi menggunakan tangan, dipijit-pijit. Jadi terkadang di semar kuning itu pasti ada kayak sidik jarinya. Itu adalah tanda cap bahwa itu diciptakan oleh seorang empu yang memang menggunakan cipta rasa dan dengan tangan langsung. Nah, kemudian keris yang semar kuning yang diciptakan secara massal. Itu biasanya contoh kayak semar raja. Semar raja itu kan memang ya tergolong semar kuning juga karena kan dibuat dari kuningan. Itu diciptakan secara massal. Bukan semata-mata diciptakan secara massal di era sekarang. Di era dulu juga ada. Dulu juga ada semar-semar yang cuma diciptakan doang lah, kayak gitu kan. Dulu dicetak gitu kan. Itu fungsinya adalah yang semar raja seperti itu, yang banyak kuningan. Itu hanya media. Itu ada biasanya oleh ahli spiritual, oleh tokoh-tokoh agama itu diisikan energi atau doa-doa tertentu yang ditanamkan di media tersebut. Sedangkan raja yang tertulis di medianya itu sebagai pengunci energi. Itu saja. Gitu ya. Oke deh. Jadi itu sahabat Radaya. Jadi Anda harus tahu gitu kan. Kalau mungkin di semar yang asli zaman dulu gitu kan ada empunya dengan sidik jari. Kalau mungkin sekarang bisa di barcode ya. Tahu gitu kan. Sret gitu kan. Oh, yang buat ini gitu kan. Sayangnya zaman dulu belum ada. Gitu betul, kan. betul. Oke deh. Terima kasih Mas Asraf untuk penjelasannya mengenai semar kuning ini. Kalau mungkin sebagian dari sahabat Radaya ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai semar kuning dan juga keris-keris yang lain, silakan aja ya. Anda bisa komentar di kolom komentarnya Radaya. Nanti akan kita jawab di next episode. Terima kasih dan salam Radaya.